Asal-usul Desa Kaduara Barat Pamekasan dan Kaduara Timur Sumeneb. Pada zaman Belanda, penguasa Pamekasan dan Sumeneb pernah berselisih paham terkait dengan wilayah kekuasaan mereka. Perselisihan ini muncul karena adanya laporan dari beberapa warga desa yang merasa dirinya ditarik pajak ganda oleh penguasa Pamekasan dan Sumeneb. Pada mulanya, masalah ini oleh dua pemerintahan didiamkan begitu saja karena dianggap hal biasa yang dapat diselesaikan dengan sedikit dialog dengan para warga. Namun, sebuah kejadian politis membuat kedua pemerintahan tersebut terpaksa duduk bersama untuk membicarakan hal-hal strategis terkait batas wilayah dua negara tersebut. Kondisi politis yang dimaksud adalah santernya berita bahwa tentara kompeni Belanda bermaksud masuk ke Madura dalam rangka untuk memulai melaksanakan pemerintahan kolonial di Pulau Madura. Kedua pemerintahan sepakat bahwa masuknya Belanda ke Madura tentu akan membawa dampak buruk bagi dua daerah. Oleh karena itu, mereka harus duduk bersama untuk membicarakan sebuah pertahanan bersama agar Belanda kesulitan masuk ke Madura. Kedua penguasa kemudian sepakat untuk bertemu. Penguasa Sumeneb bersama rombongannya bergerak dari timur menuju ke barat, sedangkan penguasa Pamekasan bersama rombongannya bergerak dari barat menuju ke timur. Mereka kemudian bertemu di satu titik yang dikenal sebagai daerah Pesanggerahan. Di tempat inilah kedua penguasa dan rombongannya beristirahat dan berdiskusi. Pesanggerahan merupakan daerah kecil yang tenang sehingga nyaman untuk tempat membahas hal-hal yang besar. Konon, menurut cerita yang beredar, hasil musyawarah kedua penguasa tersebut menyepakati dua hal. Pertama adalah bahwa keduanya sepakat untuk saling menghormati kekuasaan dan daerah kekuasaan masing-masing. Kedua, keduanya sepakat akan saling membantu jika salah satu dari dua daerah tersebut diserang oleh Belanda dengan tidak melanggar kehormatan daerah yang lain. Serangan Belanda bisa datang dari timur ataupun barat. Jika datang dari timur, yaitu dari laut yang ada di timurnya Sumeneb, dan tentara Sumeneb kewalahan serta dalam kondisi bertahan, maka tentara Sumeneb diharapkan segera mundur menuju perbatasan dengan Pamekasan. Di perbatasan tersebut, tentara Pamekasan akan siap membantu sehingga Belanda akan mendapatkan perlawanan ganda. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika kompeni Belanda datang dari barat dan tentara Pamekasan kewalahan, prajurit Pamekasan diharapkan segera mundur ke timur dan bergabung dengan tentara Sumeneb. Dengan demikian, pasukan akan tetap menjadi solid. Adapun terkait perbatasan yang masih menyisakan polemik, kedua penguasa sepakat untuk menyelesaikannya secara damai dengan cara melepas sepasang merpati yang berjodoh. Satu merpati dibawa ke selatan, dan di selatan merpati itu dilepas agar terbang ke utara. Sedang merpati yang satunya lagi dibawa ke utara, dan di utara merpati itu juga dilepas agar terbang mencari jodohnya di selatan. Merpati yang dilepas tersebut kemudian diikuti di daerah mana keduanya bertemu. Di daerah itulah nanti akan menjadi penentu perbatasan. Separuh yang berada di sebelah barat akan menjadi bagian dari Pamekasan, sedangkan separuh lainnya akan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Sumeneb. Setelah diselidiki, kedua merpati tersebut ternyata bertemu di sebuah daerah yang bernama Kademangan Tambak Yudo.
Atas kesepakatan dua penguasa, Kademangan Tambak Yudo dibagi dua dan diberi nama Kaduara Barat dan Kaduara Timur yang berasal dari kata kedua arah. Kaduara Barat masuk ke dalam wilayah Pamekasan, sedang Kaduara Timur masuk dalam wilayah Kabupaten Sumeneb.